Halo rekan-rekan, kembali lagi bersama saya Alfa. Sekarang saya akan membahas tentang strategi merger, jurus satukan kekuatan dan jadi raksasa baru gitu ya. Nah, teman-teman pernah melihat gak sih dua perusahaan besar tiba-tiba melebur dan nama perusahaan lamanya menghilang nih, diganti dengan entitas baru yang jauh lebih besar. Itulah yang bisa kita sebut sebagai merger atau penggabungan usaha. Ini bukan sekedar kolaborasi biaya, tapi langkah ekstrim dalam dunia bisnis. Mengapa perusahaan memilih jalan pernikahan bisnis ini? Nah, mari kita bahas tuntas dalam 3 menit. Nah, merger merger adalah proses di mana dua atau lebih perusahaan sepakat nih untuk menguburkan diri dan menjadi satu entitas perusahaan baru. Yang mana setelah merger, semua aset, liabilitas, dan operasional kedua perusahaan ini disatukan di bawah satu atap. Biasanya, salah satu perusahaan yang bergabung akan menjadi entitas yang bertahan atau surviving entity, atau yang paling fenomenal, kedua perusahaan lama dihapus dan dibentuklah nama perusahaan baru yang sama sekali fresh. Nah, terus tujuan dan manfaatnya apa, Fa? Pasti kan teman-teman akan bertanya seperti itu ya. Nah, jadi tujuan dan manfaat utamanya itu terbagi menjadi 4. Pertama, menciptakan sinergi. Tentu, ini adalah manfaat terbesar. Gabungan aset dan keahlian seringkali menghasilkan nilai total yang jauh lebih besar daripada sekadar menjumlahkan dua perusahaan. Ini meningkatkan efisiensi dan inovasi. Kedua, mendominasi pasar. Dengan menyatukan pasar-pasar, perusahaan baru otomatis menjadi pemain paling dominan atau setidaknya salah satu yang terbesar di industri. Kompetitor pasti akan berpikir dua kali. Ketiga adalah efisiensi biaya. Ketika dua perusahaan digabung, banyak fungsi yang tumpang tindih nih teman-teman. Nah, fungsi yang tumpang tindih itu bisa kita hilangkan. Misal, divisi back office atau gudang. Nah, ini kan menekan biaya operasional secara signifikan. Karena pembelian bahan baku ini jadi lebih besar dan lebih murah. Keempat adalah memperkuat modal. Perusahaan baru memiliki modal yang jauh lebih besar, memungkinkan mereka untuk berinvestasi lebih besar dalam teknologi atau ekspansi di masa depan. Nah, kalau kita lihat studi kasus-kasus merger yang terjadi pada saat ini, kita bisa lihat pertama adalah contoh merger antara Gojek dan Tokopedia, atau kita bisa kenal adalah GoTo. Nah, dua rasa teknologi ini, Gojek layanan on demand dan Tokopedia layanan e-commerce, memutuskan merger. Mereka menghilangkan nama lama dan membentuk GoTo Group. Dampaknya apa? Mereka menciptakan ekosistem digital super lengkap di Indonesia, mulai dari transportasi, pesan makanan, hingga belanja online dan layanan finansial. Sebuah pernikahan yang menciptakan Dekakorn, perusahaan bernilai lebih di atas 10 miliar value-nya, seperti itu teman-teman ya. Kedua adalah contoh kedua yang kita baru lihat uh, baru-baru ini adalah 3 bank syariah BUMN, BSM, BNI Syariah, dan BRI Syariah sepakat melebur menjadi PT Bank Syariah Indonesia atau BSI. Dampaknya, mereka langsung menjadi bank syariah terbesar di Indonesia dengan total aset yang melesat. Merger ini bertujuan memperluas jangkauan layanan syariah secara nasional dan meningkatkan daya saing di kancah global. Conclusionnya, pasti kan teman-teman nanya, conclusionnya apa? Nah, conclusionnya, merger adalah strategi berani untuk tumbuh dengan cara menyatukan kekuatan teman-teman, menciptakan efisiensi, dan mendominasi pasar. Meskipun prosesnya rumit, hasil akhirnya adalah perusahaan yang jauh lebih kuat dan tangguh. Nah, jadi kalau misalkan diskusi teman-teman, jadi menurut teman-teman, merger mana sih yang paling berhasil mengubah peta persaingan bisnis Indonesia? Terus di komen komentar, jangan lupa like dan subscribe. See you soon teman-teman. Dadah.